Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 230. Kalian sangat beruntung dapat diterima di SMP Negeri 230 karena banyak teman-teman kalian yang tidak bisa masuk di kelas ini. Di SMP Negeri 230 pada saat penerimaan siswa baru itu ada 10 kelas yang terdiri dari 40 siswa per kelas. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Yamin, pengajar bidang studi Lukmatan Sosial kelas 7A sampai kelas 7F dan juga sebagai wali kelas 7F. Kita perkenalkan sebagai pengantar dari pelajaran ini. Ketua kelasnya siapa? Sudah dibentuk belum? Nanti kita absen sesuai dengan abjad. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebelum kita mulai pelajaran ini, kita harus berdoa terlebih dahulu setiap pelajaran. Berdoa sesuai dengan agama dan ajaran masing-masing. Dengan demikian, mudah-mudahan pelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan juga dapat diterima dengan mudah. Berdoa sesuai dengan agama dan ajaran masing-masing. Dimulai. Dalam pembelajaran IPS secara daring, yang perlu kalian persiapkan adalah buku paket. Yang kedua, buku catatan. Khusus untuk IPS tidak digabung dengan pelajaran lainnya. Dan yang ketiga, dengan menggunakan HP. Bisa dengan WA, bisa dengan Zoom, bisa juga dengan menggunakan Classroom. Nah, itulah hal-hal yang perlu kalian siapkan. Ilmu pengetahuan sosial terdiri dari 4 bidang: geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Geografi adalah yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, sejarah, yang mempelajari tentang hal-hal masa lampau. Yang ketiga, ekonomi, yaitu mempelajari tentang kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat adalah sosiologi, yaitu yang mempelajari tentang kehidupan manusia, hubungannya dengan manusia lainnya. Nah, keempat hal ini, apakah kalian pernah mempelajarinya di SD? Pelajaran pertama yang akan kita bahas pada bab 1, yaitu keterkaitan antar ruang. Apa yang ingin kita capai? Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu setelah selesai pembelajaran ini, siswa diharapkan pertama, dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan syarat atau kondisi terjadinya interaksi antar ruang. Yang ketiga, memberi contoh interaksi antar ruang di wilayah Indonesia lingkungan sekitar. Yang keempat, memberi contoh interaksi antar ruang di lingkungan sekitar. Nah, dari tujuan tersebut, untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan gambar-gambar atau video-video yang ada di dalam tayangan ini. Nah, kita lihat tayangan ini. Ini adalah sebagai contoh lokasi atau tempat untuk pertanian. Ini adalah pantai, di mana pantai merupakan juga sebagai objek wisata. Nah, ini adalah gunungan. Kemudian apa kira-kira? Siapa yang bisa tahu ini? Nah, ini adalah gurun pasir. Kemudian hasil pertanian lainnya yaitu buah-buahan. Di mana kira-kira ini terdapat?
Apakah sama dengan tadi? Nah, ini adalah hasil pertanian lainnya. Ya, kita lihat gambar selanjutnya. Ini juga merupakan hasil laut yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini adalah perhubungan, di mana manusia dapat berhubungan satu dengan lainnya dalam radius yang cukup jauh. Selanjutnya, ini adalah kegiatan manusia berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, sekarang kita lihat apa itu ruang. Ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi, baik sebagian atau keseluruhan yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal, baik di udara, laut, sungai, danau, dan bahkan di bawah tanah. Setiap ruang memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu dengan wilayah lainnya. Nah, ciri-ciri inilah yang menyebabkan adanya keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Perbedaan ini yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang dengan lainnya. Jadi perbedaan-perbedaan yang tadi di dalam gambar tersebut itu merupakan karakteristik atau ciri khas daripada masing-masing wilayah, masing-masing ruang. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang, baik melalui barang, manusia, atau lainnya, di mana kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya dapat tercukupi dengan adanya interaksi antar ruang tersebut, sehingga saling mencukupi satu dengan lainnya. Yang tidak mungkin apabila di dalam satu wilayah yang hanya menghasilkan sayuran, tidak mungkin dia hanya memakan sayuran. Yang satu wilayah lagi yang hanya menghasilkan ikan, dia hanya memakan ikan. Yang satu wilayah menghasilkan garam, juga tidak mungkin dia hanya memakan garam. Dan satu lagi yang menghasilkan tanaman padi, dia hanya makan padi saja. Nah, keterkaitan antar ruang inilah yang menyebabkan kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan manusia yang disebut dengan mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut dengan komunikasi. Interaksi dalam bentuk perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Nah, apabila ada penduduk dari satu tempat pindah ke tempat lainnya, maka itu disebut dengan mobilitas penduduk. Sedangkan berupa gagasan atau komunikasi satu dengan lainnya, nah ini yang biasa kita sebut dengan komunikasi. Dan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang biasa kita sebut dengan transportasi. Dari materi yang Bapak tayangkan ini berupa gambar maupun dari penjelasan diharapkan bisa mengerti, dan apabila ada hal-hal yang kurang mengerti bisa ditanyakan melalui grup WA. Dan Bapak akan memberikan tugas-tugas melalui grup WA. Selamat belajar.